warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa di subscribe dan klik tanda lonceng untuk notifikasi jika ada video terbaru. Halo adik-adik, ketemu lagi di video pembelajaran hari ini. Kita akan bersama-sama membahas tentang pesawat sederhana. Pernahkah kalian melihat orang yang mengangkut barang-barang yang berat dengan menggunakan gerobak dorong? Tahukah kalian, ternyata dengan menggunakan gerobak dorong, memindahkan barang yang lebih berat lebih mudah daripada mengangkat dengan tangan. Mengapa demikian ya? Melalui akal pikiran yang dianugerahkan oleh Tuhan, manusia dapat menemukan berbagai alat. Misalnya, gunting yang digunakan untuk memotong kertas, katrol yang digunakan untuk mengambil air dari sumur, sekrup untuk menyatukan beberapa kayu sehingga kita dapat membuat meja, dan masih banyak lainnya. Namun, pada saat kita melakukan berbagai aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan alat bantu atau pesawat sederhana untuk membantu melakukan aktivitas. Agar kamu dapat memahami pentingnya pesawat sederhana bagi kehidupan sehari-hari, ayo kita jelaskan dalam video kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana dan jenis-jenis pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya, atau biasa juga diartikan sebagai peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Dalam mempelajari pesawat sederhana, kamu akan mengenal istilah berikut, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Yang pertama yaitu titik tumpu. Titik tumpu merupakan titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Kemudian yang kedua yaitu titik beban, merupakan tempat melekatnya beban. Dan yang ketiga yaitu titik kuasa, yang merupakan tempat diberikannya gaya kuasa. Selanjutnya yaitu macam-macam pesawat sederhana. Secara umum, pesawat sederhana dibagi menjadi 4, yaitu katrol, bidang miring, roda berporos, dan pengukit atau tuas. Nah, ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali yang digunakan untuk memindahkan beban secara vertikal. Secara umum, katrol dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Yang pertama yaitu katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Berdasarkan gambarnya, O berperan sebagai titik tumpu, B sebagai titik beban, dan A sebagai titik kuasa. Yang kedua yaitu katrol bergerak, merupakan katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Berdasarkan gambarnya, B berperan sebagai titik tumpu, O sebagai titik beban, dan A sebagai titik kuasa. Sehingga BO sebagai lengan beban dan BA sebagai lengan kuasa. Yang ketiga yaitu katrol majemuk, merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Atau katrol ini terbentuk 3 lilitan tali sesuai nomor di atas, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, perhatikan contoh soalnya. Selanjutnya yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan pesawat sederhana yang berupa papan bidang yang dibuat miring. Semakin landai suatu bidang miring, gaya yang dibutuhkan lebih kecil namun jarak yang ditempuh lebih panjang. Rumusnya F kali S sama dengan W dikali H. Contoh bidang miring dalam penerapan kehidupan sehari-hari kita yaitu tangga. Perhatikan contoh soal berikut ini. Selanjutnya yaitu roda berporos. Sebuah sepeda dapat berjalan karena dikayuh. Salah satu bagian penting pada sepeda sehingga membuatnya dapat bergerak adalah rantai. Pedal sepeda dikayu untuk menggerakkan roda berporos bagian depan. Rantai membuat roda berporos pada bagian belakang ikut bergerak sehingga sepeda dapat melaju.
Dan yang keempat yaitu tuas atau pengungkit. Kalian pernah bermain enjot-enjotan tidak? Kalau kids zaman now lebih mengenalnya dengan nama jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit merupakan salah satu contoh pesawat sederhana yaitu tuas atau pengungkit. Tuas merupakan salah satu jenis pesawat sederhana berupa tongkat atau batang kaku yang dapat bergerak pada suatu titik tertentu yang disebut dengan titik tumpu, yang digunakan untuk memindahkan atau mengangkat benda berat dengan gaya yang kecil. Rumusnya yaitu KM sama dengan W per F atau sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Ada 3 jenis tuas, yaitu tuas jenis pertama, yaitu tuas yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya yaitu jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, linggis, dan lain sebagainya. Kemudian tuas jenis kedua yaitu jika titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya yaitu gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu tuas jenis ketiga adalah pengungkit yang memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya penjepit roti, sekop, pinset, dan lain sebagainya. Nah, ini dia contoh soalnya. Kalian boleh perhatikan baik-baik. Nah, sekarang kalian tahu kan apa itu pesawat sederhana dan apa saja jenis-jenis dan contohnya? Ternyata penggunaan pesawat sederhana ini sangat bermanfaat. Apalagi manfaatnya kalau bukan untuk meringankan beban kerja yang kita ingin lakukan. Coba deh kalian bayangkan kalau tidak ada sekop, mamang tukang bangunan jadi susah kan buat mengaduk semen. Begitu juga halnya jika tidak ada alat-alat pesawat sederhana lainnya. Sekian dulu ya tentang ulasan materi tentang pesawat sederhana hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan membantu dalam proses pembelajaran. Dan terima kasih banyak karena telah menyaksikan video hari ini. Jangan lupa di like and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.